Halo, welcome back to my channel. Saya Muslim. Di sini saya akan membagikan tips dan trik untuk menjawab soal UKPPG ya teman-teman ya. Kali ini untuk guru kelas ya atau guru sekolah dasar ya. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan soal dari aku. Yang sudah subscribe saya doakan dimudahkan, dilancarkan dan lolos UKPPG-nya tahun ini. Amin Allahumma amin. Soal yang pertama, seorang guru SD merancang desain pembelajaran matematika yang terstruktur sebagai berikut. Guru mengajak peserta didik mengamati gambar suatu segitiga yang berasal dari setengah persegi panjang beserta ukurannya. Kemudian guru mengajak peserta didik untuk menemukan tinggi segitiga tersebut. Setelah tinggi segitiga ditemukan, guru mengajak peserta didik untuk membandingkan luas segitiga dengan luas persegi panjang. Kegiatan pembelajaran yang direncanakan guru tersebut bertujuan menemukan A. rumus luas persegi panjang, B. rumus garis tinggi segitiga, C. panjang salah satu sisi segitiga, D. rumus luas segitiga, rumus keliling segitiga. Jadi kan di sini itu kan guru mengajak peserta didik menemukan tinggi segitiga ya teman-teman ya. Setelah tinggi segitiga ditemukan, guru mengajak lagi peserta didik untuk membandingkan luas segitiga. Nah, untuk dengan luas persegi panjang. Terus kemudian kegiatan pembelajaran yang direncanakan oleh guru tersebut bertujuan untuk menemukan apa ya teman-teman ya. Nah, di sini kan guru itu mengajak peserta didiknya untuk apa? Mengamati gambar suatu segitiga ya teman-teman ya. Berasal dari setengah persegi panjang beserta ukurannya ya teman-teman ya. Terus kemudian guru mengajak peserta didik melakukan atau menemukan tinggi segitiga tersebut. Nah, terus kemudian tujuan dari pembelajaran tersebut adalah, nah ini dilihat opsi yang A, rumus luas persegi panjang. Ini bukan ya teman-teman ya, bukan jawaban yang tepat, bukan rumus ya. Untuk opsi yang B, rumus garis tinggi segitiga, ini juga bukan ya opsi yang B. Opsi yang C, panjang salah satu segitiga, panjang salah satu sisi segitiga, ini juga bukan ya teman-teman ya. D, rumus luas segitiga. Nah, ini lebih nyambung ya teman-teman ya, karena kan di sini rumus luas segitiga ada membandingkan luas segitiga dengan luas persegi panjang. Nah, untuk opsi yang E, rumus keliling segitiga. Nah, untuk yang E ini juga tidak masuk ya teman-teman ya. Di sini opsi yang paling benar itu opsi yang D, rumus luas segitiga. Nah, dari desain pembelajaran yang dirancang guru tersebut kita dapat menganalisis langkah-langkahnya ya teman-teman ya. Satu kan guru menunjukkan gambar ya teman-teman ya. Terus kemudian menunjukkan gambar apa? Segitiga yang berasal dari setengah persegi panjang. Terus kemudian peserta didik diminta menemukan apa? Tinggi segitiga yang ini ya. Terus kemudian peserta didik membandingkan luas. Nah, membandingkan luas segitiga. Terus kemudian ada apa lagi? Dengan pendekatan ini siswa diharapkan apa? Dapat menyimpulkan bahwa luas segitiga, terus luas persegi panjang, ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, tujuan dari kegiatan pembelajaran ini adalah untuk apa? Menemukan rumus luas segitiga melalui apa? Pemahaman konseptual dan penemuan terbimbing. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Soal kedua, seorang guru SD berharap peserta didiknya mampu menjelaskan dan membuktikan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Dalam salah satu langkah pembelajaran di kelas, peserta didik diminta untuk menganalisis langkah-langkah pembuktian teorema Pitagoras dengan berbagai cara. Langkah pembelajaran tersebut ditujukan untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, A. representasi matematis, B. kreatif matematis, C. kritis matematis, D. komunikasi matematis, E. algoritmis matematis. Jadi di sini itu masalahnya adalah kan di sini itu langkah pembelajaran yang ditujukan untuk menumbuhkan kemampuan berpikir ya teman-teman ya. Kan peserta didik itu diminta untuk menganalisis apa? Langkah-langkah pembuktian teorema Pitagoras ya. Nah, untuk opsi yang A, representasi matematis, ini bukan ya teman-teman ya, itu bukan termasuk langkah pembelajaran yang ditujukan untuk menumbuhkan kemampuan berpikir. B, kreatif matematis, itu juga bukan kreatif. Kalau kreatif kan membuat sesuatu ya, project seperti itu ya. Opsi yang C, kritis matematis. Nah, ini bagus ya teman-teman ya. Kan di sini pertanyaannya kan untuk menganalisis langkah-langkah pembuktian
teorema Pitagoras. Ya, ini masuk untuk opsi yang C. Opsi yang D komunikasi matematis. Kalau komunikasi itu bukan ya teman-teman ya. Opsi yang E algoritmis matematis. Nah, untuk opsi yang E ini bukan ya teman-teman ya. Jawaban yang paling tepat itu opsi yang C ya, karena kan di sini itu kritis matematis itu ketika guru meminta peserta didik untuk menganalisis langkah-langkah pembuktian teorema Pitagoras ya teman-teman ya, dengan berbagai cara bertujuan untuk menemukan kemampuan berpikir kritis. Nah, terus kemudian dari analisis pembuktian, berbagai cara pembuktian, terus pemahaman mendalam, nah, membuat peserta didik menumbuhkan kemampuan berpikir secara kritis ya teman-teman ya. Meskipun aktivitas ini juga dapat mengembangkan aspek-aspek lain seperti kemampuan representasi matematis yang seperti opsi A ya. Nah, langkah pembelajaran ini kan dirancang guru tersebut paling tepat ya teman-teman ya, yaitu kritis matematis. Jawaban paling tepat adalah opsi yang C. Soal ketiga, seorang guru akan mengajarkan keterampilan menulis teks naratif sederhana. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik menyampaikan gagasan dan imajinasi secara indah dan menarik dalam bentuk prosa dengan penggunaan kosakata secara kreatif. Berikut desain pembelajaran dirancang oleh guru tersebut. 1. Guru menyediakan beberapa alternatif tema, peserta didik memilih satu tema. 2. Peserta didik mengeksplorasi berbagai kosakata berkaitan dengan tema yang dipilih. 3. Peserta didik menyusun kerangka teks narasi sesuai tema. 4. Peserta didik mengembangkan kerangka menjadi teks naratif utuh. 5. Peserta didik melakukan pair editing bersama rekan sejawat setelah teks naratif selesai. Untuk menstimulus kreativitas peserta didik ketika menulis teks naratif sederhana. Strategi manakah yang dapat ditambahkan dalam desain pembelajaran? Di sini kan guru kan dalam bentuk pengajaran ya. Tujuan pembelajarannya itu peserta didik menyampaikan gagasan imajinasinya secara indah dan menarik dalam bentuk prosa dengan penggunaan kosakata secara kreatif ya teman-teman ya. Nah, ini sudah disebutkan yang dirancang guru ini 1 sampai 5 ya teman-teman ya. Nah, terus kemudian strategi manakah yang dapat ditambahkan ya, perlu ditambah ya teman-teman ya. Untuk opsi yang A, sebelum mengeksplorasi kosakata, peserta didik mendaftar peristiwa menarik di lingkungan sekitar untuk menjadi pilihan tema menulis. Ini bagus ya teman-teman untuk opsi A. Opsi B, ketika melakukan pair editing, peserta didik dianjurkan menggunakan daftar panduan checklist agar hasil tulisan akhir menjadi baik. Nah, untuk opsi yang B ini kurang nyambung ya teman-teman ya, kan peserta didik malah dianjurkan menggunakan daftar panduan checklist agar hasil tulisan pada akhir menjadi lebih baik. Ini kurang efektif ya teman-teman. Untuk opsi yang C, pada saat mengembangkan kerangka hingga menjadi teks naratif, peserta didik memperhatikan unsur insersi bagian alur dan ilustrasi sebagai pelengkap, hanya sebagai pelengkap saja ya teman-teman. Ini juga kurang efektif untuk opsi yang C. Opsi yang D, kegiatan eksplorasi kosakata yang berkaitan dengan dilakukan dengan studi multiliterasi, mulai dari buku cetak, website hingga buku elektronik. Ini malah kurang nyambung ya teman-teman, bukan strategi yang perlu ditambahkan ya opsi yang D. Opsi yang E, proses editing dapat dilakukan dengan revisi berantal, yaitu semua peserta didik wajib memberikan revisi untuk produk teks naratif yang dibuat seseorang. Ini juga kurang nyambung ya. Jawaban yang paling tepat itu opsi yang A ya teman-teman. Karena kenapa? Karena kan sebelum mengeksplorasi kosakata kan peserta didik mendaftar peristiwa menarik ya teman-teman ya di lingkungan sekitar untuk menjadi pilihan tema menulis. Nah, tujuan dari pembelajaran ini kan dalam desain pembelajaran ini kan dapat membangkitkan ide orisinal. Terus kemudian koneksi dengan pengalaman pribadi. Kemudian meningkatkan motivasi ya teman-teman ya untuk opsi yang A. Lah, dengan memulai proses penulisan dari peristiwa yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, guru telah memberikan landasan yang kuat bagi peserta didik untuk mengembangkan cerita kreatif dan menarik. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A.
Soal keempat, seorang guru sedang mengajarkan keterampilan berbicara. Peserta didik diminta untuk menceritakan kembali kisah kelinci dan burung pipit secara runtut dengan menggunakan kata-kata sendiri. Selama proses belajar berlangsung, guru juga ingin memotret komentar peserta didik lain ketika teman sejawatnya bercerita di depan kelas. Asesmen yang sesuai dengan kebutuhan guru tersebut adalah asesmen. Di sini disuruh memilih jawaban lebih dari satu ya teman-teman, disuruh mencentang ya. Untuk opsi yang A, antar teman dengan lembar checklist performa bercerita. B, tertulis dengan soal pilihan ganda dan esai tentang cerita. C, portofolio dengan menilai penugasan terbaik peserta didik. D, proyek dengan indikator proses persiapan hingga presentasi. E, kinerja dengan skala penilaian yang diisi semua peserta didik. Jadi di sini itu adalah di sini masalahnya itu adalah guru itu mengajarkan keterampilan berbicara ya teman-teman ya, keterampilan berbicara ya. Peserta didik diminta untuk apa? Menceritakan kembali kisah kelinci dan kisah kelinci kecil dan burung pipit ya teman-teman secara runtut. Nah, di depan kelas ya, asesmen yang sesuai dengan kebutuhan guru adalah di sini opsi yang paling bagus itu opsi. Kita lihat untuk opsi yang A, antar teman dengan lembar checklist performa bercerita. Ini bagus ya teman-teman untuk opsi yang A. Opsi yang B, tertulis dengan soal pilihan ganda dan esai tentang cerita. Ini tertulis dengan soal pilihan ganda dan esai tentang cerita. Ini kurang masuk ya teman-teman ya. Opsi yang C, portofolio dengan menilai penugasan terbaik peserta didik. Ini juga kurang masuk opsi yang C. Opsi yang D, proyek dengan indikator proses persiapan hingga presentasi. Ini juga kurang nyambung ya teman-teman ya. Untuk opsi yang E, kinerja dengan skala penilaian yang diisi semua peserta didik. Nah, ini masuk ya teman-teman sesuai dengan pertanyaannya ya, karena kan di sini asesmen yang sesuai dengan kebutuhan guru ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu opsi yang A dan opsi yang E ya. Soal kelima, apabila tujuan pembelajaran yang untuk melatih keterampilan menyajikan laporan dengan presentasi tentang makna kebinekaan dalam masyarakat, maka instrumen penilaian yang tepat adalah A, melakukan pengamatan diskusi, B, membuat rubrik penilaian laporan, C, membuat rubrik penilaian presentasi, D, melakukan wawancara terkait hasil presentasi, E, mengembangkan rubrik penilaian diskusi ya. Jadi di sini jawaban yang paling tepat apa ya teman-teman? Masalahnya kan di sini itu instrumen ya teman-teman, instrumen penilaian yang tepat untuk apa? Untuk menyajikan laporan dengan presentasi tentang makna kebinekaan dalam masyarakat ya teman-teman. Kita lihat untuk opsi yang A, melakukan pengamatan diskusi. Nah, untuk opsi yang A ini kurang nyambung ya teman-teman ya, melakukan pengamatan diskusi. Untuk opsi yang B, membuat rubrik penilaian laporan. Nah, untuk opsi yang B ini malah membuat rubrik penilaian laporan ya teman-teman, ini bukan termasuk instrumen penilaian ya. Opsi yang C, membuat rubrik penilaian presentasi. Nah, untuk opsi yang C ini nyambung ya teman-teman ya, karena sesuai dengan pertanyaannya ya, maka instrumen penilaian yang tepat ya. Opsi yang D, melakukan wawancara terkait hasil presentasi. Ini kurang tepat untuk opsi yang D. Opsi yang E, mengembangkan rubrik penilaian diskusi, malah mengembangkan rubrik penilaian diskusi. Ini kurang efektif juga ya. Jawaban yang paling tepat itu opsi yang C ya teman-teman ya. Tujuan pembelajaran yang disebutkan itu kan melatih apa? Keterampilan menyajikan laporan dengan presentasi tentang makna kebinekaan dalam masyarakat ya. Berdasarkan tujuan ini kan instrumen penilaian yang paling sesuai adalah ini ya teman-teman ya, rubrik penilaian ya teman-teman ya, karena kan satu apa, fokus pada presentasi, dua apa, komprehensif ya teman-teman ya. Nah, objek ini kan objektif ya teman-teman dan terukur. Nah, rubrik kan memberikan kriteria yang jelas untuk apa, setiap level kinerja ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah opsi yang C. Soal ke-6, setelah pembelajaran peserta didik, guru ingin mengetahui apakah materi yang dipelajari selama 2 jam pelajaran sudah dipahami atau belum. Cara yang paling objektif mengetahui pemahaman peserta didik pada saat pembelajaran berlangsung, yakni diberikan A, tes tulis menjawab soal uraian, B, tes tulis menjawab soal pilihan ganda, C, tes tulis menjawab pertanyaan reflektif, D, tes tulis dengan cara mencongkak atau langsung ditulis jawabannya, E, tes tulis menjawab soal uraian terbuka. Jadi di sini kan masalahnya itu apa teman-teman?
Kan cara yang paling objektif ya mengetahui apa pemahaman peserta didik pada saat pembelajaran berlangsung tentang materi yang dipelajari selama 2 jam pelajaran ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah kita lihat untuk opsi yang A, tes tulis menjawab soal uraian. Nah, hanya memberikan tes tulis saja dan menjawab soal uraian ya teman-teman, ini kurang efektif ya. Opsi yang B, tes tulis menjawab soal pilihan ganda, apalagi ini soal pilihan ganda ya teman-teman, kurang efektif. Opsi yang C, tes tulis menjawab pernyataan reflektif. Nah, ini lebih nyambung daripada opsi A dan B ya teman-teman. Opsi yang D, tes tulis dengan cara mencongkak langsung ditulis jawabannya, ini kurang efektif juga. Opsi yang E, tes tulis menjawab soal uraian terbuka, ini kurang efektif ya teman-teman ya. Jawaban yang paling tepat itu opsi yang C ya teman-teman ya, tes tulis menjawab pertanyaan reflektif ya, karena kan konteks guru. Nah, ini kan konteks guru apa? Ingin mengetahui pemahaman peserta didik segera setelah apa? Pembelajaran berlangsung selama 2 jam pelajaran. Terus kemudian ada objektivitas ya. Nah, ini kan pertanyaan meminta cara yang paling objektif untuk mengetahui pemahaman peserta didik. Terus yang ketiga adalah waktu, karena kan penilaian dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung yang mengindikasikan perlunya metode yang cepat dan efisien. Seperti itu ya teman-teman ya. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Soal ketujuh, elemen fase B yakni mendeskripsikan keragaman budaya dan upaya pelestariannya. Tujuan pembelajaran yang relevan dengan isi elemen tersebut. A. Peserta didik mampu menguraikan macam-macam seni tari Indonesia. B. Peserta didik mampu membandingkan kebudayaan Indonesia. C. Peserta didik mampu menggambar keragaman budaya di sekitar tempat tinggal. D. Peserta didik mampu menciptakan sebuah tari baru sesuai corak budayanya. E. Peserta didik mampu memberikan sikap untuk menghargai keragaman budaya. Jadi di sini kan elemen fase B ya teman-teman ya, yakni apa? Mendeskripsikan keragaman budaya dan upaya pelestariannya ya. Tujuan pembelajaran yang relevan ya teman-teman ya, dengan isi apa? Isi elemen tersebut adalah, kita lihat dengan opsi yang A, peserta didik mampu menguraikan macam-macam seni tari di Indonesia. Ini juga bukan termasuk isi elemen tersebut ya teman-teman ya. Opsi yang B, peserta didik mampu membandingkan apa? Mampu membandingkan kebudayaan di Indonesia. Nah, untuk opsi yang B ini kurang nyambung ya. Opsi yang C, peserta didik mampu menggambar keragaman budaya di sekitar tempat tinggal ya. Ini untuk opsi yang C kurang efektif ya teman-teman ya. Opsi yang D, peserta didik mampu menciptakan sebuah tari baru sesuai corak budayanya. Ini malah menciptakan sebuah tari baru ya. Opsi yang E, peserta didik mampu memberikan sikap menghargai keberagaman budaya. Nah, untuk opsi yang E ini nyambung ya teman-teman ya. Opsi yang E ini paling bagus ya, karena kenapa? Kan sikap untuk menghargai keragaman budaya. Elemen fase B ini kan menyatakan apa? Mendeskripsikan keragaman budaya supaya apa? Budaya dan upaya pelestariannya ya teman-teman ya, yang berarti apa? Pembelajaran tidak hanya berfokus pada pengetahuan tentang jenis-jenis budaya yang ada, tetapi juga bagaimana peserta didik dapat memahami dan menghargai keragaman tersebut. Ini melibatkan sikap dan perilaku yang mendorong pelestarian budaya ya, seperti itu. Kenapa opsi A dan B dan C ini salah? Ini kan lebih menekankan pada aspek pengetahuan dan keterampilan berkaitan dengan budaya, seperti menguraikan atau membandingkan kebudayaan yang kurang sesuai dengan aspek pelestarian dan sikap menghargai. Opsi yang D menekankan apa? Penciptaan tari baru yang bisa menjadi bagian dari kebudayaan, tetapi tidak secara langsung berkaitan dengan apa? Menghargai kebudayaan budaya. Oleh karena itu, yang paling relevan ya teman-teman ya dengan elemen tersebut adalah memberikan sikap untuk menghargai keragaman budaya. Ya, jadi jawaban paling tepat adalah opsi yang E. Soal ke-8, pada fase A, seorang guru sedang mengajarkan keterampilan membaca dasar. Melalui pembelajaran tersebut, peserta didik diharapkan mampu memaknai kosakata baru dari tayangan yang diperiksa dengan bantuan ilustrasi. Fokus pembelajaran pada hari itu adalah mengenal kata yang berawalan H. Pada awal pembelajaran, guru memutarkan video lagu anak-anak yang memuat kata-kata hati-hati. Setelah itu, peserta didik belajar mengeja kata hati-hati dan dilanjutkan dengan mengelafalkan
bunyi huruf H dengan benar. Setelah berlatih melafalkan, guru menampilkan gambar binatang yang berawalan H. Peserta didik secara bergantian menyebutkan nama binatang sesuai gambar yang ditunjuk. Peserta didik kemudian mendapat penugasan mencatat benda di sekitar yang berawalan H. Berdasarkan ilustrasi tersebut, mengapa alur pengetahuan yang didesain guru tersebut sesuai dengan perkembangan kognitif anak usia sekolah dasar. Untuk opsi yang A, pengetahuan yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. B. Materi disusun mulai dari hal konkret dan berdasarkan pengalaman konstekstual. C. Peserta didik diminta untuk mengamati terlebih dahulu sebelum mempraktikannya. D. Pembelajaran mengeja dihubungkan dengan kemampuan membaca awal anak-anak. E. Kegiatan belajar didukung dengan audio, video, dan ilustrasi untuk memudahkan anak. Nah, jadi untuk soal ke-8 ini kan masalahnya itu adalah anak usia sekolah dasar itu kan berada pada tahap operasional konkret ya teman-teman ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu ada di opsi yang B ya teman-teman ya. Kan ini materi disusun mulai dari hal konkret dan berdasarkan pengalaman konstekstual. Nah, seperti itu. Penjelasannya adalah pada tahap perkembangan kognitif anak usia sekolah dasar itu kan pemahamannya lebih mudah ya teman-teman ya. Berkembang jika mereka diperkenalkan pada hal-hal konkret dan terhubung dengan pengalaman nyata ya di sekitar mereka. Guru dalam ilustrasi tersebut menggunakan pendekatan yang dimulai dari hal konkret seperti lagu ya. Terus kemudian apalagi binatang, gambar dan benda di sekitar. Nah, sebelum melangkah ke konsep yang lebih abstrak, penugasan mencatat benda berawalan H. Ini sesuai dengan teori perkembangan kognitif anak Piaget ya teman-teman, di mana anak usia sekolah dasar berada pada tahap operasional konkret ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Soal ke-9, Pak Putra Antasari akan membelajarkan materi keragaman budaya di Indonesia. Dalam mengajar, Pak Putra menciptakan pembelajaran berpusat pada peserta didik di kelas. Pak Putra terdapat 2 golongan gaya belajar, yaitu gaya belajar auditori dan kinestetik. Untuk memfasilitasi semua peserta didiknya dalam belajar, Pak Putra mengembangkan materi keragaman budaya yang seperti apa? A. Memudahkan guru dalam mengevaluasi peserta didik. B. Memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran pada peserta didik. C. Menyediakan lebih banyak informasi dalam waktu yang singkat pada peserta didik. D. Memenuhi berbagai gaya belajar peserta didik dan membuat pembelajaran lebih menarik ya. Opsi yang E. Memastikan penyampaian materi lebih cepat dan lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Nah, untuk soal ke-9 ini kan konteks pembelajaran berpusat pada peserta didik ya teman-teman. Guru harus menyesuaikan metode dan materi yang digunakan agar dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik dalam yang memiliki gaya belajar yang berbeda. Nah, jadi opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang D ya teman-teman ya, di sini memenuhi berbagai gaya belajar peserta didik dan membuat pembelajaran lebih menarik. Iya, seperti itu. Nah, untuk soal ke-9 ini kan materi yang dikembangkan harus mencakup berbagai cara penyampaian informasi yang bisa diakses oleh kedua kelompok ya teman-teman ya. Kelompok dalam belajar melalui gerakan dan aktivitas fisik ya. Nah, dalam hal ini Pak Putra kan menghadapi 2 gaya belajar, yaitu auditori, belajar melalui pendengaran, dan kinestetik, belajar melalui gerakan dan aktivitas fisik ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Soal ke-10, seorang guru IPA kelas 5 SD akan mengimplementasikan teknologi dalam pembelajaran termasuk penggunaan platform daring, aplikasi pembelajaran dan perangkat lunak interaktif dalam mengajarkan materi dengan tujuan merefleksikan bagaimana perubahan kondisi alam di permukaan bumi terjadi akibat faktor alam maupun perbuatan manusia. Dalam konteks penggunaan teknologi dalam pembelajaran, rancangan penggunaan teknologi berikut tepat untuk dapat memberikan kemudahan bagi proses belajar. A. Menyalin catatan dari layar proyektor ke buku catatan siswa. B. Menggunakan aplikasi papan virtual yang dapat berbagi
berbagi tentang materi, contoh, dan kuis. C. Menonton video di sosial media dan menyalin ke buku tulis. D. Mencetak semua materi pembelajaran dalam bentuk PDF untuk dibaca secara fisik. E. Menyimpan semua materi di layar penyimpanan daring dan menyampaikan tautannya pada siswa. Jadi di sini tuh masalahnya adalah apa teman-teman? Kan dalam konteks penggunaan teknologi dalam pembelajaran ya teman-teman, rancangan penggunaan teknologi berikut yang tepat untuk memberikan kemudahan bagi proses belajar. Untuk opsi yang A, menyalin catatan dari layar proyektor ke buku catatan siswa. Hanya menyalin ya teman-teman, ini kurang tepat ya opsi yang A. Opsi yang B, menggunakan aplikasi papan virtual yang dapat berbagi tentang materi, contoh, dan kuis. Nah untuk opsi yang B ini lebih nyambung ya teman-teman, kan menggunakan aplikasi papan virtual kemudian berbagi tentang materi, contoh, dan kuis. Nah ini lebih efektif ya teman-teman untuk memberikan kemudahan bagi proses belajar. Opsi yang C, menonton video di sosial media dan menyalin ke buku tulis. Hanya menonton saja ya teman-teman, hanya menonton video di sosial media saja ya. Opsi yang D, mencetak semua materi pembelajaran dalam bentuk PDF untuk dibaca secara fisik. Hanya mencetak semua materi ya, mencetak semua materi terus kemudian dibaca secara fisik ya teman-teman. Ini kurang efektif ya, kurang efektif dalam rancangan penggunaan teknologi. Opsi yang E, menyimpan semua materi di layanan penyimpanan daring dan menyampaikannya di tautan pada siswa. Hanya menyampaikan tautannya saja ya. Opsi yang E kurang tepat ya teman-teman. Opsi yang B lebih nyambung ya teman-teman. Nah, opsi yang paling bagus itu opsi yang B, karena kan menggunakan aplikasi papan virtual yang dapat berbagi tentang materi, contoh, dan kuis. Nah, dalam konteks penggunaan teknologi untuk memfasilitasi pembelajaran interaktif dan mendukung pemahaman siswa ya teman-teman, mengenai apa perubahan kondisi alam di permukaan bumi. Menggunakan aplikasi papan virtual itu sangat sesuai ya. Aplikasi ini memungkinkan guru untuk apa? Menyajikan materi, contoh-contoh, dan kuis secara dinamis ya, sehingga siswa dapat berinteraksi langsung dengan materi pembelajaran, mengajukan pertanyaan, terus kemudian mengerjakan kuis untuk memperdalam pemahaman mereka ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Thank you for watching.